Yesus manusia tidak pernah menerima firman dari Allah. Saya ulang, Yesus manusia tidak pernah menerima firman dari Allah. Tetapi saat Yesus jadi firman, saat Yesus jadi Tuhan, betul ya, menerima ya. Terus Yesus tidak pernah menerima firman dari Allah saat Yesus jadi manusia di bumi. Saya Pendeta Tan Hoinai, Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Yesus sering menceritakan bahwa aku menjalankan perintah yang kuterima dari Bapa, maksudnya dari Allah, saat aku sebagai firman, sebagai Tuhan, ada di surga bersama-sama dengan Allah. Ini menunjukkan Yohanes 1 ayat 1 bahwa sejak dari semula itu eksistensi Allah, keberadaan Allah itu ada firman, ada Tuhan, dan ada Allah. Dua apa satu Pak? Ya satu lah. Satu roh, roh yang sama, satu nama Yesus ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi firman yaitu roh Yesus, yaitu Tuhan, menerima perintah dari Allah, roh Yesus juga. Ya, itu sebabnya Yesus diutus Allah, Yohanes 6 ayat 29, tetapi Yesus tidak disebut utusan, Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukan duta, bukan utusan, tapi ia sendiri yang datang ke dalam dunia. Jadi pahami dulu bahwa di surga itu selalu ada Tuhan, selalu ada Allah. Ini bahasa saya. Allah itu yang duduk manis di tata surga, namanya Yesus. Tuhan itu firman yang berkarya, itu namanya Yesus juga. Satu apa dua Pak? Satu. Kalau Anda belum paham ini, maka Anda akan blunder ya. Para mukalaf, para PDT pendusta, dan RM Raja Muter-Muter, Anda akan blunder kalau nggak Anda pahami itu. Berikut adalah beberapa contoh-contoh yang dikatakan bahwa Yesus, bahwa dia menerima dan menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Perintah itu diterimanya saat ia sebagai firman, sebagai Tuhan yang di surga bersama-sama dengan Allah. Oke, contohnya Yohanes 17 ayat 14. Aku itu Yesus fisik manusia, telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Ya, jadi kalau Anda gagal, Anda berpikir Yesus menerima firman dari Allah pada saat Yesus manusia. Salah sama sekali ya. Ketika masih sama-sama di surga, Allah yang namanya Yesus memerintahkan kepada firman, kepada Tuhan yang namanya juga Yesus, untuk memberitakan firman Allah. Ya, saat nanti Yesus jadi manusia di dunia, dan itu dilakukan oleh Yesus ketika dia ada di bumi. Pak, sulit sekali memahami ini. Ya, karena Anda tidak menyembah Yesus. Kalau Anda menyembah Yesus, mudah sekali. Saya 35 tahun ya membaca ayat-ayat begini, dari dulu saya tumpul pikirannya. Tapi begitu saya mau menerima Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah, langsung celing, pikiran dibuka mengerti kitab suci. Anda pasti blunder ketika Anda membaca berapa tadi? Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Nomor 2, Yohanes 15 ayat 10. Aku, Yesus fisik manusia, menuruti perintah Bapakku, dan aku tinggal di dalam kasih-Nya. Perintah Bapakku artinya perintah Allah diterima oleh Yesus sebagai firman, Yesus sebagai Tuhan. Ketika Yesus itu, Yesus firman, Yesus Tuhan, bersama-sama Allah di surga. Kembali lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Lalu dilaksanakan oleh Yesus fisik manusia ketika dia di bumi. Nomor 3, Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi berasal dari Dia yang mengutus aku. Ketika firman dan Allah ini masih bersama-sama di surga, ya, sama-sama namanya Yesus,
Maka Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah Allah yang duduk di tata surga, mengutus Yesus yang adalah firman untuk mengajarkan ajaran dari Allah. Perintah itu diterima oleh Yesus yang adalah firman ketika dia bersama-sama dengan Allah di surga, lalu dilaksanakan oleh Yesus ketika Yesus sebagai manusia di bumi. Yohanes 10 ayat 37, aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. Ketika Yesus firman bersama-sama dengan Allah, maka Allah yang namanya Yesus menyuruh kepada firman yang namanya Yesus juga untuk melakukan pekerjaan Allah di bumi. Dan itu dilakukan oleh Yesus fisik manusia di bumi. Kesimpulan, banyak contoh ayat-ayat lain, intinya adalah Yesus manusia tidak pernah menerima firman dari Yesus Allah ketika Yesus manusia sudah ada di bumi. Yesus Allah yang duduk di tata surga memberikan firman kepada Yesus Tuhan, kepada Yesus firman, F huruf besar, saat bersama-sama di surga, yaitu sebagai firman, F-nya harus huruf besar, Tuhan dan Allah. Lalu dilaksanakan oleh Yesus manusia saat di bumi. Uraian ini juga menjelaskan bahwa pada mulanya sejak dahulu kala eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu memang ada Tuhan, ada Allah, ada firman, F huruf besar, ada Allah. Baik Tuhan, baik firman, baik Allah adalah satu roh dan roh yang sama dan punya nama Yesus. Very clear. Salam. Pendeta Tan Hui Nai. Bapak Ibu Saudara, hal seperti ini Anda tidak akan bisa pahami kalau Anda menemukan ayat-ayat ya. Yesus menjalankan firman dari Allah. Ya. Aku melaksanakan firman-Mu, aku melaksanakan perintah-Mu, aku melaksanakan pekerjaan-Mu. Perintah itu diterima ketika Yesus di surga. Sebagai apa, Pak? Sebagai firman gitu kok. Sebagai Tuhan. Anda harus pahami dulu Yohanes 1 ayat 1. Ada Tuhan, ada Allah. Bukan dua, tidak pernah dua. Ya, Tuhan bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman, F-nya huruf besar. Jangan pernah pakai hologos ya. Hologos buang tempat sampah. Yang benar adalah leksi atau leksios. Itu dipahami sebagai arkontas. Pada mulanya arkontas Tuhan bersama-sama dengan Allah, Theos. Dan arkontas Tuhan adalah Allah. Anak SD langsung paham dalam waktu 1 menit. Tetapi para PDT pendusta dan RM Raja Muter-Muter yang mengganti leksios menjadi hologos, 2000 tahun kamu tidak akan paham. Karena kamu berusaha untuk melestarikan Tritunggal. Allah itu harus 2 pribadi. Ditambah lagi nanti pribadi ketiga ya. Ya, maka Anda akan mudah memahami. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Firman yang F huruf besar menjadi manusia, lalu memberitakan firman dari Dia sendiri, Allah di surga. Itu sebabnya disebut Bapa. Bapa kiasan Yesus Allah. Selama Anda tidak pahami ini, sampai mate, sampai kamu masuk ke rumah Bapa bertanduk kamu, masuk ke alam maut, kamu tidak akan paham. Nasibmu ditentukan ya, go to hell. Sudah ditentukan nasibmu. Anda yang tidak memahami ini, Anda yang tidak memahami bahwa eksistensi keberadaan Allah itu selalu ada Tuhan, selalu ada Allah. Tuhan itu pada mulanya disebut firman, Allah ya Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Firman ini adalah leksios ya. Jangan pernah sebut hologos, sebutlah leksios, tapi dipahami sebagai arkontas. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah, Tuhan pasti Allah. Itu baru benar. Nanti Anda membaca ayat-ayat Alkitab ya, Allah yang duduk di tata surga akan menyuruh, ini bahasa manusia. Ini kan bahasa manusia, harus dibahasakan seperti itu. Padahal Tuhan sama Allah satu roh, gitu. Allah menyuruh kepada Tuhan, kerjakan apa yang ku kerjakan ya. Perintah mengerjakan perintah dari Allah ya, beritakan firman-firman Allah. Saat Yesus jadi manusia dilakukan itu, ya, melakukan itu. Lalu mukalaf gagal paham, namanya juga mukalaf, ya toh, pasti gagal paham. Sama dengan PDT, sama dengan pendusta, sama dengan RM Raja Muter-Muter, pasti gagal paham.
Lalu dia berpikir Yesus yang manusia menerima firman, menerima perintah dari Bapaknya. Salah ya, menerimanya saat di surga. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.